selamat hari Minggu adik-adik dan Shalom. Apa kabarmu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, senang sekali Kakak Nita boleh berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu. Walaupun dalam ibadah kali ini kita tetap dilakukan secara online. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, Kakak minta adik-adik di rumah untuk siapkan dahulu Alkitab, persembahan, dan juga adik-adik sudah siap duduk tenang untuk mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau sudahnya semua siap, Kakak minta untuk adik-adik di rumah untuk berdiri, kita menyanyi Dengar Bunyi Lonceng Gereja. Dengar bunyi lonceng gereja, ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong. Nah adik-adik, kita melipat tangan, tutup mata, kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada hari ini kami boleh untuk beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, dan berkati juga ya Tuhan kakak pembimbing yang mengambil bagian dalam ibadah kali ini, baik itu tim multimedia, kakak yang akan bercerita serta liturgis. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah boleh duduk kembali. Nah, Kakak Nita mau bertanya, kira-kira cerita minggu lalu itu tentang apa? Ayo, adik-adik di rumah masih ingat tidak? Nah, cerita minggu lalu itu bercerita tentang perjamuan malam. Nah, bahannya terdapat dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 7 sampai 23. Nah, perjamuan malam atau perjamuan kudus itu dilakukan oleh Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya sebelum ia menderita di atas kayu salib. Nah, adik-adik tahu tidak, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita manusia. Wah, begitu besar ya kasih Tuhan Yesus kepada kita semua. Untuk itu adik-adik, kita itu harus taat kepada orang tua, kepada firman Tuhan, sering membaca Alkitab, dan tentunya rajin ibadah sekolah minggu dong. Nah, adik-adik, semua kita akan menyanyi Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan diiringi lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendoakan untuk persembahan kita dan doa untuk cerita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena berkat-Mu hingga pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas pertolongan yang selalu Engkau berikan kepada kami setiap hari. Ya Tuhan, sekarang kami ada di sekolah minggu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami dapat mendengar dan dapat mengaplikasikannya dalam
langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati juga kakak pembimbing akan bercerita, kiranya Tuhan dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Hai adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita, tapi lanjutannya cerita kita minggu lalu. Tetapi adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari kakak, kita akan membaca Alkitab dulu. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 53 yang berbunyi demikian. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah rombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kamu menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian, ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu, ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau,
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Wah, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya adik-adik. Dia mau berkorban untuk kita semua. Mau berkorban untuk kakak, untuk adik-adik, mama, papa, dan semua yang ada di dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, lewat cerita ini, apa yang kita dapat petik dari cerita ini? Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk taat dan setia. Dia juga mengajarkan adik-adik untuk selalu berdoa di dalam setiap masalah yang adik-adik hadapi, rajin berdoa, ya. Nah, adik-adik yang selama ini malas-malas berdoa, malas ikut ibadah sekolah minggu, ayo kita rajin ya, kita ikut Tuhan Yesus yang taat dan setia, yang selalu berdoa. Nah, adik-adik, kalian mau lihat cerita selanjutnya? Nah, nonton ya, minggu depan kita akan ketemu di dalam cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang Yesus ditangkap di Getsemani. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah diceritakan oleh kakak Marta, kita akan menyanyi lagu TAAT, Taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Ku turut nasihat mereka selalu. TAAT, taat. Nah adik-adik, kita akan berdoa penutup, semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Engkau boleh berkati kami, Engkau boleh berkati ibadah kami dari awal hingga selesainya. Ya Tuhan Yesus, biarlah apa yang boleh kami dengar pada hari ini dapat tertanam di hati dan pikiran kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik di rumah semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagi satu lagu pujian. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat ya. Jadi, adik-adik duduk yang tenang, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami di dalam mendengarkan cerita-Mu hari ini, cerita tentang pengorbanan Engkau yang luar biasa untuk kami semua. Biarlah ya Tuhan, lewat cerita ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh semakin taat dan setia kepada Engkau dan rajin berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di dalam pendidikannya Tuhan, walaupun mereka belajar lewat online, biarlah mereka tetap rajin dan tetap mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mereka tidak bermalas-malasan. Begitu juga ya Tuhan Yesus, biarlah juga mereka semakin rajin untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun hanya lewat online, mereka hanya menonton di rumah Tuhan, tetapi mereka tetap menjadi setia dan taat untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu, biar Engkau juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat di dalam membimbing kami anak-anak sekolah minggu-Mu, agar kami semakin mengenal Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk situasi saat ini, di mana kami masih tetap dalam situasi paparan COVID-19 ya Tuhan. Biarlah wabah ini cepat berlalu Tuhan, dan semuanya boleh kembali normal, dan kami boleh bertemu langsung satu dengan yang lain di rumah-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak pembimbing sekolah minggu, biar Engkau juga memberikan mereka kesehatan, kekuatan di dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, walaupun hanya lewat online. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami Tuhan, biar Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami semua, memberikan kami kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang Engkau telah sempurnakan dan mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyi Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk doa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Ya Tuhan, biarlah apa yang boleh diceritakan oleh kakak pembimbing tadi tentang firman-Mu boleh tertanam di hati dan pikiran kami agar dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan ya Tuhan, biarlah kami dalam setiap aktivitas kami selalu memuji dan muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, demikianlah adik-adik. Demikian adik-adik ibadah kita pada hari ini. Kakak mempunyai satu pesan penting untuk adik-adik, yaitu tetap melakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, yaitu memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan pastinya adik-adik juga di rumah tetap rajin beribadah ya, dan rajin berdoa. Tuhan Yesus memberkati.